Halo anak-anak, hari ini kita akan lanjut mengenai sudut antara garis dan bidang dari latihan kita kemarin ya. Nah ini adalah yang nomor 2, Mister agak lupa halaman berapa gitu, yang penting yang nomor 2. Nah, Mister jelasin aja langsung di sini kira-kira soalnya yang kayak gimana. Jadi itu ada kubus, yaitu kubus ABCDEFGH dengan rusuknya 4 cm. Kemudian yang ditanya adalah ada garis AH dengan ACG. Kita disuruh menentukan besar sudut yang dibentuk oleh garis ini, yaitu garis AH dan bidang ACGE. Oke, oleh sebab itu kita ada baiknya untuk menggambar terlebih dahulu. Oke, coba kita gambar eh, garisnya dulu, yaitu garis AH. Mister tarik ke sini, ke sana. Nah ini adalah garis AH, begitu ya. Lalu bidang ACGE. Mister gambar yang pakai warna biru. AC berarti yang ini. Lalu yang GE adalah yang ini. Nah, kira-kira nariknya bisa birunya ke situ, lalu yang birunya ini ke sini. Nah, yang ditanya adalah berapa besar sudut yang dibentuk oleh garis warna yang pink sama bidang yang berwarna biru ini. Nah, kira-kira kita akan tarik sudut seperti yang sudah Mister jelaskan sebelumnya ya. Maka kita harus menentukan dulu garis proyeksi dari si AH ini ke bidang ini. Baru nanti kita bisa tentukan sudutnya. Oke, Mister ulang aja ya. Nah, yang kita cari adalah sudut yang pink ini kan sudut antar bidang ya. Apakah garis yang ini gitu. Jadi nanti besar sudut garis AH dengan bidang ACG adalah pink sama kuning, atau mungkin pink sama kuning yang di sini, atau pink sama kuning yang di sini. Kan kita nggak tahu. Makanya kemarin syaratnya adalah kita harus buat dulu proyeksinya. Nah, proyeksi garis AH itu yang mana? Nah, kalau titik A diproyeksikan ke bidang ACGE, maka tetap proyeksinya adalah titik ini sendiri ya, karena dia kayak udah nempel di situ. Berarti masalahnya sekarang tinggal yang H. Nah, H ini diproyeksikan kemana di bidang ACGE? Apakah ke E? Apakah ke G? Coba dipikir dulu. Kira-kira kemana? Ya, kira-kira kemana? Ada kepikiran? Oke, belum kepikiran juga nggak apa-apa. Mister hapus sebentar. Mister kurang tahu apakah ini cukup membantu atau tidak untuk berpikir ya. Mister sebenarnya kurang tahu, tapi mungkin bisa saja membantu beberapa dari kamu. Mungkin. Kalau enggak juga nanti nggak apa-apa. Ya. Jadi yang Mister pikirkan adalah Mister kayak putar kubusnya jadi begini. Jadi ini BCGF, jadi diputar ke sini ya. Jadi kayak diputar satu kali gitu. BCGF Mister jadikan alas, jadi seperti ini. Tentu kalau diputar BF ini ada di depan ya. F ini kan bisa dibilang jatuh di sini, nah ini dia F. Lalu CG di belakang sini, lalu AE tentu ada di atas, lalu DH yang di atas sini. Kayak Mister putar satu kali. Mister kurang tahu ini membantu apa enggak, tapi mudah-mudahan beberapa orang bisa ngerti. Kemudian Mister gambar dulu garis AH saja ya. Garis AH, AH itu ada di sini. Nah, lalu bidang ACGE itu kira-kira ada di mana ya? ACGE. Berarti ini, aduh, jelek banget. ACGE itu, Mister pelan-pelan. AC, lalu GE. Kira-kira di situ ya. Lalu kira-kira bidang ACGE itu di sini sama di sini. Nah, seperti yang Mister bilang tadi, proyeksi A itu ya tetap di titik itu sendiri. Nah, kalau H, udah kelihatan nggak sih kira-kira kemana gitu? Akan kita proyeksikan. Kira-kira kemana? Ya, belum juga ya. Tapi mudah-mudahan udah ya. Nggak tahu kenapa kelihatannya ini kayak lebih jelas sih. Nggak tahu kalau lebih jelas apa nggak. Tapi ini sebenarnya bisa kita proyeksikan ini ke sini sebenarnya. Ke sini. Ini akan membentuk siku-siku. Atau sebenarnya kalau Mister perpanjang tarik garisnya, sebenarnya bisa ditarik sampai ke sini. Ini pasti siku-siku, ini pasti siku-siku. Kenapa? Karena ini bentuknya persegi. Jadi pasti 90, 90, 90, 90. Nah, kalau di gambar yang sana tadi kita kembalikan, sebenarnya dia ditarik ke sini. Di sini, bisa dibilang kalau mau dilanjutkan garisnya ke sana, ini pasti bentuknya siku-siku nantinya. Ini siku-siku, ini siku-siku, siku-siku, siku-siku. Jadi kayak diagonal dari HF. Mister hapus aja yang ini ya. Yang ini. Oke. Udah dapat gambarannya dulu. Kira-kira begitu ya. Oke. Jadi kita udah dapat titik proyeksi, maka tinggal menarik garis titik proyeksi tadi. Nah, ini
Nah, ini adalah titik proyeksinya yang H, lalu Mister tarik ke sini, set. Nah, alfa atau sudut dari yang sudut garis AH dengan ACG adalah hasil dari yang pink ini sama yang kuning ini, yaitu garis proyeksi, sudut yang dibentuknya. Berarti yang ini. Kita simbolkan saja namanya alfa. Bisa ya? Kalau dalam hal ini alfa adalah berarti dari sini ke sini. Berarti ini alfanya nanti. Sudut yang dibentuk oleh garis itu sendiri dengan garis proyeksinya. Bisa ya? Oke, Mister rasa ini masih gampang. Mister lanjut hapus sebentar ya. Lalu Mister pindah slide aja dulu. Ini Mister hapus supaya nggak mengganggu kita. Oke, maka gambarnya sudah seperti ini. Mister pisahkan dulu titik segitiga ini, karena sebenarnya yang pentingnya segitiga sebenarnya. Mister kasih simbolnya ini adalah misalnya O. Maka kalau Mister gambar kira-kira bentuknya kayak gini kalau digambar di luar. Ya gini. Jelek ya. Ya udah ulang sedikit lagi. Ya, udahlah, mudah-mudahan gitu ya. Ini A, lalu ini H, lalu ini O, lalu alfa yang kita cari sebenarnya ada di sini. Ini namanya alfa. Gitu ya. Sudut yang mau dicari. Nah, untuk mengetahui sudut ini kita bisa cari dulu panjang ruas garis tiap ini. Kita cari AH, HO, dan OA. Yang paling gampang mungkin yang AH dulu. Nah, AH itu adalah diagonal bidang ya. Maka kalau ini 4, maka diagonal bidang adalah 4 akar 2. Ini 4 ya. Oke. Kemudian yang gampang selanjutnya adalah HO. HO ini adalah setengah diagonal bidang HF. Oke. Karena sebenarnya H ini ditarik ke F tadi sebenarnya, tapi kita cuma pakai yang setengah ini aja. Maka karena HF itu 4 akar 2, maka HO adalah 2 akar 2. Otomatis ini 2 akar 2. Nah, sekarang kita tinggal mencari AO. Nah, mencari AO gimana? Mencari AO kita bisa pakai segitiga siku-siku. Tapi segitiga siku-siku yang mana? Mister misalnya pakai yang warna hijau aja. Nah, kita bisa pakai yang ini. Kalau Mister tarik gini, oh ya, ini kan pas di tengah-tengah ya, tengah-tengah bidang ini. Oke, karena perpotongan dari HF dan EG gitu, maka begitu juga dengan di sini. Maka kita panjang ini Mister kasih namanya misalnya L saja. Maka kalau Mister keluarkan segitiganya seperti ini udah pasti siku-siku ini di L ya, ini L, lalu ini A, lalu ini yang O. Maka AL itu berapa? Itu adalah setengah diagonal bidang, yaitu 2 akar 2. Lalu OL itu berapa? OL itu adalah kayak sama dengan panjang BF ya, gitu. Sama dengan panjang CG juga, yaitu panjang rusuk. Maka OL adalah 4. Maka AO berapa? Tinggal kita cari saja. AO sama dengan, pakai Pitagoras. AO sama dengan 4 kuadrat tambah 2 akar 2, kita kuadratkan. Menjadi akar 16 tambah 4 kali 2, 8. Ini sama dengan akar 24. Maka AO sama dengan akar 24. Oke. Maka yang ini adalah akar 24. Nah, sebelumnya kita biasanya ketemunya yang akar 24 kalau mau disederhanakan berapa berarti ya? Berapa sih? 24 itu menjadi 2 akar 6. Ya ini sama dengan 2 akar 6 ya. Sama aja. Ini sama. Nah, kita udah dapat ya ini 2 akar 6. Oke. Nah, ini sepertinya kayak segitiga sembarang ya, karena beda-beda semua ukurannya. Biasanya kita ketemu yang segitiga sama sisi atau segitiga sama kaki. Oke. Tapi Mister seperti Mister bilang, jarang banget ya kalau kita ketemu yang segitiga sembarang gitu. Makanya Mister berpikir kayaknya ini sebenarnya segitiga siku-siku. Mungkin. Nah, dalam sebuah segitiga yang dikatakan sebagai segitiga siku-siku, maka kita bisa tunjukkan bahwa dia segitiga siku-siku jika berlaku teorema Pitagoras. Misalnya, kalau Mister punya segitiga misalnya kayak gini, lalu misalnya di sini 2, di sini 4, contoh misalnya, lalu di sini misalnya sekian gitu. Kalau Mister bisa buat teorema Pitagoras, misalnya Mister buat Pitagoras dan angka-angkanya ternyata sama, maka itu berarti sudah pasti segitiga siku-siku. Sekali lagi, jika berlaku teorema Pitagoras pada segitiga tersebut, maka itu sudah pasti segitiga siku-siku. Itu ya, konsep awalnya dulu. Nah, akhirnya segitiga ini, Mister berpikir sepertinya, apakah ini kita buktikan ini segitiga siku-siku apa enggak? Oke, dengan asumsi
kita cari yang paling panjang ya. Jika ini benar segitiga siku-siku, jika ini benar, sekali lagi ya, jika ini benar, maka posisinya ini seperti ini. Ini sini 2 akar 6. Miringnya pasti 4 akar 2, karena 4 akar 2 lebih panjang dari 2 akar 6. Cara taunya gimana ya, mungkin kamu kuadratkan aja, ini sama ini dikuadratkan, yang lebih gede yang mana, nanti yang ini lebih gede. Maka ini sudah pasti yang miringnya. Jika, ini yang miring jika, sekali lagi, jika ini adalah segitiga siku-siku. Oke, nah, maka kita buktikan apakah teorema Pythagoras ini berlaku. Berarti kalau ini siku-siku, maka teorema Pythagoras yang berlaku adalah kita akan misalnya Mister kuadratkan ya, misalnya kayak gini. Untuk mencari miring, Mister cari miring, maka gimana caranya? Yaitu akar dari 2 akar 6, Mister kuadratkan yang ini, lalu Mister tambah dengan 2 akar 2 kuadrat yang ini. Nah, jika hasilnya nanti 4 akar 2, maka sudah pasti ini segitiga siku-siku. Kira-kira gitu ya. Oke, tadi karena kita sedang membuktikan ini berlaku nggak teorema Pythagorasnya. Maka menjadi, ini menjadi 4 kali 6 ditambah 4 kali 2, menjadi akar 24 ditambah 8. Menjadi akar 32 atau sama dengan 4 akar 2. Oke, Mister 16 kali 2 saja. Ini menjadi 4 akar 2. Ya, betul. Maka terbukti bahwa ini sebenarnya segitiga siku-siku. Meskipun dari gambar ini nggak menjanjikan ini siku-siku, tapi udah pakai pembuktian, ini siku-siku, ini juga siku-siku. Yang siku-siku yang maksud adalah yang ini. Kira-kira gitu. Nah, kalau udah segitiga siku-siku, maka sudah gampang mencarinya. Mister tulis aja di sini ya. Oke. Mister hapus yang ini. Nah, kalau sudah dapat segitiga siku-siku, maka tadi alfa itu adalah yang ini ya. Ini tadi, sorry. Ini adalah A, ini O, ini H. Alfa itu yang ini. Nah, untuk mencari nilai alfa, kalau kita udah tahu segitiga siku-siku, maka kita bisa pakai perbandingan trigonometri. Oke, caranya adalah kayak gini. Sin alfa itu sama dengan depan per miring dong. Maka 2 akar 2, karena alfa depannya 2 akar 2, berarti 2 akar 2 dibagi 4 akar 2. Maka sin alfa sama dengan Mister coret yang ini, maka sisa 2 per 4, maka ini sama dengan setengah. Nah, berapa sih sin alfa gitu, supaya nanti hasilnya setengah. Maka kesimpulannya alfa adalah 30 derajat, karena sin alfa adalah 30. Maka kira-kira itu jawabannya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya penjelasan Mr. Abdi. Semangat belajar ya anak-anak.